Episode 152, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Jiang Wan panik, dia tidak pernah menyangka bahwa pihak lain akan menjadi begitu berani dan kejam. Ini di siang bolong. Bantuan. Jiang Wan mulai putus asa meminta bantuan, tapi tubuhnya semakin lemah dan dia tidak bisa mendapatkan kekuatan yang cukup. Pada akhirnya, seluruh orang tampak berantakan, sangat tidak nyaman, dan matanya secara bertahap kabur. Saat ini, pintu kantor dibuka. Dua penjaga keamanan masuk dan bertanya dengan gugup, "Ketua, ada apa?" "Pergi." Hu Jingrun meraung, dan kemudian menghancurkan set teh. Kedua petugas keamanan melihat pemandangan di depan mereka dengan jelas, menundukkan kepala dan keluar dari kantor dengan sangat diam-diam, dan biasanya mengunci pintu. Mereka terbiasa dengan hal semacam ini, pada dasarnya setiap 2 atau 3 hari. Pada saat yang sama, William di sini menerima pesan teks dari Jiang Wan di rumah sakit. Wajahnya berubah. SMS Jiang Wan sangat sederhana, minta saja William untuk menjemputnya di pabrik farmasi Hutian. Tanpa ragu, William mengendarai mobil dan bergegas ke pabrik farmasi Hutian. Selagi dalam perjalanan inilah kantor ketua pabrik farmasi Hutian. Hu Jingrun telah sepenuhnya mengendalikan Jiang Wan dan memeluknya ke sofa, mengagumi kecantikan lembut dan kemerahan di depan wajahnya. Wakil Presiden Jiang, selanjutnya mari kita perlakukan satu sama lain dengan terus terang, mari kita bertukar pikiran secara mendalam, jangan khawatir, kita bisa bekerja sama setelahnya. Hu Jing membuat hati yang besar, dengan senyum jahat di wajahnya, menggosok tangannya dan berdiri tegak, mulai membuka kancing-kancing di bawah kerah Jiang Wan. Lepaskan 2 ikatan berturut-turut, terbungkus ke meja bagian dalam, dengan lengkungan yang indah. Jiang Wan sangat bersemangat, berjuang untuk menahan dadanya, mendorong Hu Jingrun dengan putus asa, mencela dan berteriak, "Hudong, tolong, biarkan aku keluar, aku punya suami dan anak," teriak Jiang Wan, air mata mengalir di sudut matanya. Dia ketakutan, dan tubuhnya gemetar. Tapi dia tidak bisa membantunya sama sekali. Pada saat ini, dia sangat tidak berdaya dan menyedihkan. "Suami buanganmu, aku sudah bertanya, apa yang baik darinya? Selama kamu berjanji untuk menjadi kekasihku. Aku berjanji kamu akan mengikutiku dengan semua jenis pakaian dan kamu akan punya uang untuk dibelanjakan." Hu Jingrun tidak berhenti sama sekali. Menjilat bibirnya yang kering, matanya bulat dan napasnya sesak ledakan. Hu Jingrun. Tiba-tiba, pintu kantor dirobohkan oleh kekerasan. Hu Jingran langsung takut jatuh ke lantai, setelah melihat itu, dia buru-buru bangun, sangat gugup dan berkata, "Istriku, kenapa kamu masuk?" Sekujur tubuh dengan anggun wanita muda itu menyela, dengan 4 rombongan, agak gemuk tetapi temperamennya yang dingin menyebabkan suhu di seluruh kantor turun lebih dari 10 derajat. Dia adalah istri Hu Jingrun, Lu Xiuwen. Salah satu dari 8 keluarga di Kyoto, permata dari keluarga Lu. Penatua Lu, satu-satunya putri Lu Kaihua. Kaihua LV, penguasa keluarga LV, bos tingkat tinggi di Kyoto, semua keluar dari Audi A6L lama, dan plat nomornya adalah Beijing A80 dan di balik plat nomor ini ada para bangsawan yang berjalan di Sangsufang, ada juga para tokoh terkemuka yang terkenal di berbagai industri, ada bangsawan dengan lubang hidung yang mencuat, dan ada bangsawan yang lembut dan anggun. Bisa dikatakan, keluarga Lu jelas merupakan keluarga yang kuat. Begitu Lu Xiuwen memasuki pintu, wajahnya menjadi dingin, dan dia melirik Jiang Wan di sofa, lalu mendengus, "Oke, Hu Jingrun, sekarang kamu bermain di kantor secara terbuka. Seberapa besar kamu ingin aku menyeka pantatmu?" Hu Jingrun sangat gugup, dengan keringat dingin di dahinya, dan buru-buru menjelaskan, "Istriku, jangan marah, kamu salah paham." Tentu saja Hu Jingrun ketakutan. Istrinya adalah permata di telapak tangan ayah. Jika hal ini diketahui ayah, dia pasti akan kedinginan. Saya kira bahkan tidak ada satu tubuh pun. Selain itu, Lu Xiuwen selalu lebih kuat dari Hu Jingrun. Terus terang, dia adalah menantu dari pintu ke pintu, tetapi dia telah membuat prestasi selama bertahun-tahun dan memenangkan hati lelaki tua itu. Meskipun mereka memainkan peran mereka sendiri, jika masalah ini dibahas, setiap orang tidak memiliki wajah. "Istri, kamu salah paham, itu dia, bajingan ini merayuku. Dia berbicara tentang bisnis denganku, tapi dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia mulai mendesakku, mengatakan dia ingin menemaniku dan biarkan aku mengikuti dia bekerja sama." Hu Jingrun sama sekali tidak tersipu saat mengatakan ini, dan bahkan menatap dengan marah ke arah Jiang Wan, yang merasa tidak nyaman di sofa saat ini. "Benarkah?"
Lu Xiwen langsung memelototi Hu Jingrun dengan dingin, dan Hu Jingrun langsung menundukkan kepalanya, dan keringat dingin di dahinya turun seperti air terjun. Siapkan jalang kecil ini untukku. Lu Xiwen berkata dengan dingin, dan rombongan di belakangnya langsung menarik Jiang Wan dari sofa. Bentak. Jiang Wan menanggapi dengan tamparan marah, dan sudut mulutnya langsung retak saat dia memukulnya secara langsung. Darah perlahan mengalir. Pelacur kecil, rayulah suamiku, maka aku akan membunuhmu di hadapannya hari ini. Lu Xiwen mengomel, sekaligus meminta rombongannya untuk berfoto dengan ponselnya dan menamparkan wajah Jiang Wan lagi. Menatap Hu Jingrun dengan ganas, saya ingin menunjukkan kepada rubah yang lari ke kantor Anda setiap hari, dan melihat siapa yang berani masuk. Ya, Lu Xiwen membunuh ayam dan monyet. Dengan puluhan tamparan di wajahnya, pipi kiri dan kanan Jiang Wan benar-benar merah dan bengkak, dan darah keluar dari mulutnya. Bagaimana dia bisa menahan pemukulan seperti itu? Seluruh tubuhnya gemetar karena rasa sakit. Tidak, aku tidak. Jiang Wan berkata dengan lemah, menggelengkan kepalanya. Berani untuk membalas. Mata Lu Xiwen dingin, dia menjambak rambut Jiang Wan, menjambaknya dengan keras, dan menamparnya 2 kali. Pada saat yang sama, dia mengambil teh di atas meja, menuangkannya ke wajah Jiang Wan, dan mengutuk dengan sengit, ketika kamu melihatmu, kamu tahu bahwa kamu adalah rubah betina dan kamu penuh kesedihan. Merayu suamiku. Lalu aku akan membunuhmu hari ini, pelacur. Brengsek, makan nyali, berani mencari kerjasama perbudakan bukan? Siapa yang menyuruhmu datang? Perusahaan mana? Sialan merendahkan. Bentak. Kelihatannya cukup bagus. Jika Anda melakukan hal-hal menjijikan seperti itu, suami orang lain buruk. Apakah Anda kekurangan sampah, masih gatal? Papa, Eleve Xiwen menamparkan beberapa kali, sampai dia lelah, dia menghela nafas lega. Kali ini, Jiang Wan, dengan telapak tangan merah di pipinya, dan rambutnya tergerai, terlihat sangat polos. Mulut Hu Jingrun bergerak-gerak. Melihat Jiang Wan dipukuli seperti laki-laki, saya merasa lebih takut. Namun, ketika dia melihat Lu Xiwen mulai lelah karena dipukuli, dia buru-buru menyerahkannya dengan teh, menjilat anjing itu dan tersenyum, istri. Minum air. Lu Xiwen meminum tehnya, menyesapnya, dan kemudian berkata dengan dingin, kalian berdua, bawa perempuan jalang ini ke alun-alun di bawah agar semua orang di rombongan dapat melihatnya. Tampilan wanita jalang ini. Ketika Hu Jingrun mendengar ini, dia berkata dalam hatinya, istriku, tidak perlu melakukan ini. Mungkin orang-orang sangat ingin bekerja sama dengan ini. Mari kita maafkan dia. Hu Jingrun berkata dengan getir. Mengapa? Apakah Anda merasa buruk tentang rubah ini? Lu Xiwen berkata dengan dingin. Tidak. Hu Jingrun dengan cepat menggelengkan kepalanya seperti mainan. Segera, Jiang Wan diseret ke alun-alun pabrik farmasi di lantai pertama oleh 2 rombongan seperti anjing mati, dan itu langsung terjadi. Ratusan orang menyaksikan. Saya mendengar bahwa wanita ini merayu Hudong dan ditangkap oleh Presiden Lu. Benar-benar pantas mendapatkannya. Hehe, adalah hal yang benar untuk membunuhnya, wanita jalang seperti ini harus dibunuh, Tuan Lu melakukannya juga dengan benar. Banyak orang di sekitar yang banyak bicara saat ini. Sampah. Menggerutu. Saya mendengar bahwa dia ingin menjual dirinya sendiri dan memohon pada Hudong untuk bekerja sama dengan pabrik farmasi kami. Wanita ini sangat kejam. Semua orang memandang Jiang Wan, yang diikat ke tiang kayu di alun-alun, dan dimarahi. Jiang Wan akan meneteskan air mata di sudut matanya, terisak pelan, saya tidak. Tapi tidak ada yang mendengarnya. Kalaupun sebagian orang mendengarnya, dianggap tidak. Mereka semua adalah karyawan di pabrik, jadi mengapa mereka tidak mengetahui hal-hal buruk tentang ketua mereka? Wanita ini takut terkena pistolnya, sungguh menyedihkan. Jiang Wan menjerit, dan Lu Xiwen menarik rambutnya secara langsung, menunjukkan wajahnya kepada semua orang, dan berkata dengan dingin, lihat, seperti inilah rupa perempuan jalang. Ini yang paling langsung pencegahan. Semua orang tidak berani melampiaskan amarah mereka sekarang, mereka semua menonton. Pemukulan itu sangat mengerikan. Pada saat yang sama, William datang ke pabrik farmasi Hutian dengan taksi. Di pintu masuk pabrik, dia mendengar segala macam omelan dan kebisingan di dalam. Hei, saudaraku, apa yang terjadi di dalam? William bertanya kepada penjaga pintu sebatang rokok. Penjaga lelaki tua itu mengambil rokok, menggelengkan kepalanya tanpa daya meratapi. Ada seorang wanita, merayu bos kami Hudong, bos kami menangkap, bermain bisa sengsara, sedang prosesi tampilan publik itu. Hei, wanita itu bisa cantik sekarang saya berbicara dengan ramah, bagaimana saya bisa melakukan hal seperti itu? Penjaga pintu tua itu mendesah.
William mengangguk melihat ke tempat kerumunan berkumpul, dan tiba-tiba mendengar teriakan keras, saya tidak melakukannya. Ini adalah suara Jiang Wan. Bersambung.